Surya KLCC, Malaysia. Rumi, pria yang sedang mengantri di sana betulan suamimu? Tanya Anne, teman Rumi semasa kuliah dulu. Wanita berhijab itu mengarahkan pandangan matanya ke arah sosok pria jangkung yang tengah mengantri di samping suaminya, Farhan. Saat ini Arumi Ryan, Anne Farhan sedang berada di salah satu restoran yang berada di Mall Surya KLCC atau Kuala Lumpur City Center. Lokasinya berada di bawah menara kembar Petronas. Sepasang pengantin baru itu sengaja memilih bertemu di pusat perbelanjaan karena Arumi ingin jalan-jalan di salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Malaysia. Selain itu, ia pun berselfie ria mengabadikan kebersamaan suami tercinta di depan ikon negeri jiran tersebut. Arumi yang tengah duduk di samping Anna hanya menganggukkan kepala sebagai jawaban. Tahu betul jika saat ini teman kuliahnya itu sedang kebingungan. Bagaimana tidak bingung? Sebab setahu wanita berhijab itu semasa kuliah dulu kekasih Arumi adalah Mahesa, bukan Ryan. Ada banyak hal yang terjadi kepada aku selama 5 tahun belakangan ini. Nah, salah satunya adalah hubungan rumah tanggaku yang telah usai bersama Mas Mahes. Tutur Arumi terus terang, menjelaskan masalah pelik yang memutuskan Mojang Bandung itu menggugat cerai mantan suaminya. Zaman kuliah dulu, Ana merupakan teman dekat Arumi. Selain sama-sama mengambil jurusan kedokteran, kedua wanita cantik itu pun masuk organisasi kemahasiswaan yang sering terlibat dalam berbagai kegiatan di kampus. Salah satunya adalah acara bakti sosial dan pemeriksaan gratis bagi masyarakat tidak mampu. Anna semakin bingung dengan jawaban Arumi. Ia kembali bertanya pada temannya itu, "Kak, kalian bercerai karena apa? Bukan karena isu perselingkuhan yang tengah marak terjadi di Indonesia, kan?" Arumi menghembuskan napas panjang seraya menguatkan diri jika ia baik-baik saja. Walaupun sudah berusaha melupakan kejadian di masa lalu, tapi tetap saja luka dalam hati wanita itu belum kering, dan entah akan sembuh kapan. Beruntungnya ada Ryan, yang selalu berada di sisi wanita cantik itu, sehingga sedikit demi sedikit ia dapat mengobati rasa sakit akibat pengkhianatan suami dan mantan sahabatnya. Mas Mahes berselingkuh di belakangku, bahkan ia memiliki anak dengan wanita itu. Arumi meremas jemarinya, menguatkan diri agar air mata tak jatuh membasahi pipi. "Apa katamu? Mahesa selingkuh?" Anu tercengang, bola mata bulat semakin melebar sempurna. Tak menyangka jika pria setia dan baik hati seperti Mahesa tergoda oleh wanita lain. Padahal sosok Arumi nyaris sempurna di mata siapapun. Seandainya Ana adalah pria, maka ia pun akan jatuh cinta pada dokter cantik itu. Lagi-lagi Arumi menganggukkan kepala. "Benar, oleh karena itu aku memutuskan menggugat cerai Mas Mahes. Aku tidak sanggup hidup bersama dengan seorang pria yang tidak bisa setia terhadap pasangannya." Wanita cantik itu menjeda kalimatnya sejenak, lalu melanjutkan ucapannya. "Perselingkuhan itu terjadi atas desakan ibu mertuaku." "Gila, benar-benar gila," teriak Anna, seraya bangkit dari kursi. Dada kembang kempis dan deru napas memburu. Akibat suara teriakan itu, beberapa pengunjung restoran menatap ke arah meja kedua wanita cantik itu. "Anna, turunkan suaramu." Arumi tampak gelagapan saat seluruh mata mengarah pada mereka. Telunjuk wanita itu menempel di depan bibir, memberi isyarat agar temannya itu mengecilkan volume suara. Ia meminta wanita berhijab itu untuk duduk kembali. Wanita cantik dalam balutan hijab berwarna merah marun itu tersadar jika seluruh mata pengunjung restoran mengarah padanya. Lalu ia kembali duduk di kursi. Bagaimana bisa seorang ibu mencerumuskan anaknya ke dalam perbuatan dosa? "Oh Tuhan, aku tidak tahu harus berkata apa-apa lagi." "Rumi," timpal Ana dengan suara lirih. Jemari tangan Ana meraih gelas minuman yang ada di atas meja. Dinginnya AC dalam mal tersebut tidak mampu mengusir rasa panas yang bergejolak dalam diri wanita itu. Ia membutuhkan sesuatu yang dapat mendinginkan perasaannya, karena terlalu emosi. Terjadi keheningan beberapa saat. Ana sibuk menyesap minuman dingin miliknya, sementara Arumi sibuk dengan pikirannya sendiri. Memang gila, tapi itulah kenyataannya. Mantan mertuaku meminta Mas Mahes untuk berselingkuh demi mendapatkan keturunan. Beliau sudah tidak tahan, terus menunggu sehingga mengambil jalan pintas. Ana meletakkan gelas beling itu di atas meja dengan keras sehingga terdengar kedua benda saling berbenturan. Apapun alasannya, tetap saja perselingkuhan tidak dibenarkan oleh agama manapun. Apalagi alasannya cuma gara-gara kamu belum hamil. Ana berdecak kesal karena tidak terima kaum wanita lagi-lagi disalahkan dalam kasus ini. Padahal bisa saja pihak suami ataupun pihak lain
ikut terlibat, sehingga membuat kaum Hawa sulit memiliki momongan. Emosi dalam diri Anne meluap-luap kala mendengar kisah hidup Arumi selama mereka tak berjumpa. Wanita itu menatap tajam ke arah temannya dengan sorot mata memancarkan kemarahan. Bukan marah pada Arumi, melainkan marah pada orang-orang jahat yang tega menusuk temannya itu dari belakang. Tega menyakiti wanita baik seperti Arumi. Keputusanmu untuk bercerai dari mantan suamimu itu tepat. Aku pun akan melakukan hal yang sama jika Abang Farhan berselingkuh di belakangku. Bahkan aku bisa saja memotong burungnya hingga tak bersisa. Menunjukkan ekspresi menyeramkan hingga membuat Arumi yang duduk di sebelahnya merasa takut. Tapi aku bersyukur, di balik semua kejadian itu, Tuhan pertemukanku dengan sosok pria baik yang mau menerima semua kekurangan dalam diriku. Dia bersedia hidup bersamaku meski tahu selamanya rumah tangga kami tidak akan dikaruniai buah hati. Sorot mata berbinar seraya menatap sosok pria tampan yang tengah melakukan transaksi di kasir. Walaupun awal pertemuan kami tidak berkesan, tapi setidaknya hubunganku dengan Ryan berjalan baik, imbuh Arumi, mengulum senyum kala mengingat awal pertemuannya dengan Ryan. Sebuah pertemuan yang berujung pada melabuhnya dua hati dalam satu dermaga yang kelak akan berlayar mengarungi luasnya samudera bersama-sama, saling menguatkan di kala badai menerpa kapal mereka, saling mencintai dan menyayangi, hingga kapal itu berlabuh di sebuah dermaga yang bernama keabadian. Anna menarik napas dalam lalu menghembuskan secara perlahan. Setidaknya kini ia jauh lebih tenang dari sebelumnya. Kamu benar-benar mencintainya, atau cuma menjadikan pria itu pelampiasan saja? Menatap penuh selidik, ia tahu persis bagaimana perasaan Arumi terhadap Mahesa. Wanita itu begitu mencintai mantan suaminya. Jadi tidak heran jika Anna bertanya hal privasi seperti itu. Ia hanya ingin memastikan saja bahwa Arumi benar-benar tulus mencintai Ryan, bukan karena pelampiasan sesaat. Kembali menatap ke Ryan yang tengah berjalan mendekati meja tempat Arumi dan Anna berada, memberikan senyuman tulus penuh cinta kepada suami barunya itu. Tanpa menatap mata Anna, Arumi menjawab, "Aku sangat mencintai suamiku, Nah. Hari ini, esok, dan seterusnya. Hanya dia satu-satunya sosok pria yang layak mendampingiku untuk menghabiskan sisa waktuku di hidup ini. Hanya bersama dialah aku ingin membesarkan anak-anak kami, memberikan mereka cinta dan kasih sayang, serta mengajarkan apa artinya sebuah kesetiaan. Jika telah dewasa nanti, agar kelak rumah tangga anak-anakku harmonis tanpa adanya gangguan dari orang ketiga, dan aku mau mengajarkan mereka untuk menerima kekurangan pasangan masing-masing," tutur Arumi. Seketika seulas senyum tersungging di wajah Anna. Kalau sudah begini, ia tahu jika Arumi benar-benar mencintai suaminya. Bukan untuk dijadikan alat balas dendam, melainkan dijadikan tempat pelabuhan terakhir. "Maaf ya membuat kalian menunggu terlalu lama," ujar Farhan dengan logat Melayu. Suami Anna memang berasal dari negeri jiran. Kedua orang tuanya asli orang Malaysia. Pria itu duduk di samping Anna. Lama mengantri membuatnya cukup lelah. Anna mendongakkan kepala menatap penuh cinta ke arah sang suami. "Tidak masalah, Abang, selama apapun Abang mengantri, Anna akan selalu menunggu di sini dengan setia." Wajah Farhan merah merona mendengar gombalan yang diberikan oleh Anna. Wanita itu memang lebih ekspresif dalam bertindak dan selalu memuji suaminya. Walau di hadapan orang lain, Arumi hanya menggelengkan kepala. Rupanya sikap Anna tidaklah berubah, meski sudah hampir 5 tahun lamanya tidak bertemu. "Aku memesankan potato salmon salad, ebi tempura dan ice lemon tea with less sugar," tutur Ryan, seraya duduk di samping Arumi. Arumi melirik ke arah suaminya dengan mengulum senyum di wajah. "Apapun yang kamu pesankan, pasti aku makan kok." Kedua insan manusia itu saling menatap dengan tatapan intens, memberikan senyuman satu sama lain. Sorot mata memancarkan kelihatan penuh cinta tulus yang berasal dari dalam lubuk hati yang terdalam. Melihat keceriaan di wajah Arumi, Anna sekarang yakin bila Ryan adalah sosok pria baik yang telah tepat menggantikan posisi Mahesa di hati temannya itu. "Oh ya, apa yang kalian lakukan selama kami tinggal?" Suara berat Farhan mengalihkan perhatian semua orang. Arumi memberikan isyarat pada Anna agar menjawab pertanyaan Farhan, sebab wanita cantik itu takut jika Ryan cemburu karena terlalu dekat dengan pria lain. Anna mengerti maksud Arumi. Ia segera mendekati telinga suaminya seraya berkata, "Rahasia, Abang tak boleh tahu." Kemudian ia terkekeh, membuat suasana hangat tercipta. Terdengar garing, tapi cukup mencairkan suasana yang sempat dingin. Walaupun suasana masih terasa canggung, karena adanya dua orang pria dingin di antara dua wanita yang memiliki kepribadian ceria. Tapi pertemuan siang hari itu berjalan cukup lancar.
Terbukti dari suara gelak tawa yang sesekali terdengar dari meja tersebut. Hanya Ryan, satu-satunya pria yang sulit tertawa, bahkan sangat jarang tersenyum. Kendati begitu, Ana dan Farhan memaklumi keadaan suami dari Arumi seperti orang idam. Hari ini adalah hari terakhir bagi Ryan dan Arumi berada di Kuala Lumpur, Malaysia. Banyak tempat wisata yang telah dikunjungi oleh pasangan suami istri itu selama berbulan madu, mulai dari Gala Yuzawa di Jepang, Tembok Besar Cina di Cina, hingga Surya KLCC di Kuala Lumpur, Malaysia. Waktu 2 minggu dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Ryan untuk menaburkan benih pada sang istri. Besok pagi mereka akan kembali ke Indonesia, melakukan rutinitas seperti biasa dengan status baru. Oleh karena itu, sejak sore hari, Ryan sengaja mengajak Arumi pergi jalan-jalan, membeli oleh-oleh, sambil menikmati senja di negara bagian Asia Tenggara. Menurutmu, semua oleh-oleh ini cukup jika kita bagikan untuk keluarga serta teman-teman di rumah sakit? Tanya Ryan, sambil mengaduk-aduk isi kantong belanja berukuran besar dari tangannya. Satu kantong besar itu terdiri dari berbagai jenis cenderamata yang akan diberikan pada Nyimas, keluarga Rio serta rekan sejawat yang berada di bangsal Bougainville. Tepat pukul 4 sore waktu setempat, Ryan sengaja mengajak Arumi pergi ke Chinatown yang berada di Jalan Petaling, Kuala Lumpur, Malaysia. Konon katanya tempat ini merupakan tempat terbaik untuk berbelanja oleh-oleh sambil mengeksplorasi tempat wisata yang ada di sekitar. Untuk itulah pria keturunan Tionghoa itu menyempatkan diri berbelanja souvenir untuk keluarga dan teman-teman yang ada di Indonesia. Arumi mengikuti kemana arah pandang Ryan, menimbang seraya mengira-ira apakah semua oleh-oleh tersebut cukup jika dibagikan kepada sang mama, keluarga Rini serta rekan sejawat yang berada di bangsal Bougainville. Kurasa semua barang ini sudah lebih dari cukup, Ray, jadi tidak perlu membeli oleh-oleh lagi, jawab Arumi. Tampak Ryan menganggukkan kepala setuju dengan jawaban istrinya. Raut wajah pria itu terlihat begitu puas karena mendapatkan harganya yang cukup miring saat membeli oleh-oleh untuk dibagikan nanti. Bagaimana tidak, ia memanfaatkan wajah oriental yang dimiliki serta menggunakan bahasa Mandarin ketika melakukan transaksi dengan para pedagang. Ya sudah, kalau begitu kita pergi ke lokasi lain. Ryan melirik arloji mahal yang melingkar di pergelangan tangan. Jarum panjang sudah menunjukkan angka 6 dan matahari pun sebentar lagi kembali ke paraduan. Kita akan makan malam di Jalan Alor. Lokasinya hanya 10 menit dari sini jika menggunakan taksi. Maka Ryan dan Arumi pun mengayunkan kaki, melangkah keluar meninggalkan lokasi tersebut. Sepasang suami istri itu berdiri di pinggir jalan, sambil menunggu taksi online tiba di titik penjemputan. Sebenarnya jarak antara Chinatown dan Jalan Alor hanya berjarak sekitar 2,3 km. Namun karena tidak ingin Arumi kelelahan, dan Ryan pun membawa kantong belanja yang cukup besar, sehingga pria itu lebih memilih menggunakan taksi online untuk mengantarkan mereka ke lokasi tujuan. Selama di perjalanan, Ryan dan Arumi memandangi keindahan pemandangan sekitar lewat kaca mobil. Sesekali pasangan suami istri itu saling menatap dan melempar senyum satu sama lain. 12 menit berlalu, kini Ryan beserta Arumi telah tiba di Jalan Alor, Bukit Bintang, Kuala Lumpur, Malaysia. Satu tangan kekar pria itu menjinjing kantong belanjaan yang cukup besar, sementara tangan yang lain menggenggam erat jemari sang istri. Perhatikan jalanmu, jangan sampai tersandung. Ryan mengingatkan Arumi agar lebih berhati-hati, sebab keadaan sekitar sudah mulai ramai dipadati para pengunjung yang hendak menikmati wisata kuliner di sepanjang Jalan Alor. Arumi yang saat itu tengah mengedarkan pandangan ke sekitar, memperhatikan para pedagang kaki lima sedang melayani para pembeli, refleks menoleh ke sumber suara. Suara magnetis itu mampu menghipnotis dokter cantik itu beberapa saat. Cahaya lampu yang menyala di setiap kedai yang ada di Jalan Alor menerpa wajah suaminya dari sisi kanan. Fitur wajah pria itu bisa dikatakan cukup tampan dengan hidung mancung tegas, alis tebal yang terangkat tinggi, serta bibir seksi yang selalu mengecup bibir miliknya. Terlalu fokus memandangi wajah tampan Ryan, ia tak menyadari jika di depan sana ada kubangan air, sisa hujan tadi siang. Air kubangan itu tanpa sadar, terinjak dan tercipat mengenai sepatu kets putih milik Arumi. Oh astaga, sepatuku, ukik Arumi. Wanita itu menghentikan langkahnya, lalu melepaskan genggaman tangan dari tangan sang suami. Bola mata indah itu bergerak memindai sepatu putih miliknya.
Sepatu putih yang awalnya bersih kini berubah menjadi sedikit kecoklatan karena kubangan sisa air hujan. Menyadari jika genggaman tangan terlepas dari jemari lentik Arumi, Ryan menoleh ke belakang, lantas berjalan tergesa mendekati wanita itu. Wajah Ryan terlihat panik, mencemaskan keadaan Arumi, khawatir jika istrinya terluka. "Beb, kamu kenapa? Apa ada yang terluka, Pria itu meletakkan kantong belanjaan di tanah. Tak peduli jika oleh-oleh itu hilang di gondol orang. Saat ini dalam pikirannya hanya ada Arumi seorang. Tanpa ragu sedikit pun, mantan musuh dokter cantik berjongkok, seraya memperhatikan anggota tubuh bagian bawah istrinya. Netranya berhenti pada bercak coklat yang menempel di sepatu kets milik Arumi. "Kenapa bisa kotor begini sih?" Tanpa diminta oleh Arumi, tangan kekar itu membuka sling bag milik istrinya. Kemudian mencari tisu untuk membersihkan noda tersebut. "Aku kan sudah bilang, hati-hati. Kamu malah tidak fokus." Arumi menggigit bibir bawahnya dengan gugup. Perhatian Ryan begitu besar, hingga membuatnya sedikit tidak nyaman. Banyaknya orang lalu lalang serta posisi pasangan itu berada di tengah jalan menjadi pusat perhatian beberapa pengunjung. "Sudah, tidak apa-apa. Jangan dibersihkan lagi. Biarkan saja, nanti aku bersihkan sendiri." Menolak secara halus agar Ryan menghentikan kegiatannya. Membersihkan sepatu kets itu menggunakan tisu biasa, lalu beralih membersihkannya menggunakan tisu basah yang selalu tersedia di dalam tas Arumi. Akan tetapi, Ryan tak memperdulikan sikap protes yang ditujukan kepadanya. Ia masih sibuk membersihkan sepatu milik sang istri. "Coba lihat, pria tampan itu so sweet sekali. Dia bersedia membersihkan sepatu kekasihnya," celetuk salah satu pengunjung pada temannya. Dua wanita muda melintas saat Ryan dan Arumi berdiri di tengah jalan. "Benar, aduh romantis sekali. Aku juga ingin diperlakukan begitu," timpal yang lain. Itulah segelintir perkataan dari beberapa pengunjung yang lewat kala melihat dirinya dan Ryan sedang membeku di tempat. Tidak mau jadi pusat perhatian semua orang, Arumi menarik sepatunya yang saat itu sedang dibersihkan oleh Ryan. Melihat gerakan itu, Ryan tersentak. Pria itu mendongakkan kepala dan menatap wajah istrinya, mengernyitkan kening pertanda bingung. "Aku belum selesai membersihkan sepatumu, Beb. Sini, biar aku bersihkan lagi." Bersiap menarik kembali sepatu yang tengah dipakai Arumi, namun Arumi mundur satu langkah ke belakang, seolah tak memberikan izin Ryan untuk membersihkan sepatu kets miliknya. "Kenapa?" tanya Ryan. Itu, aku tidak nyaman jika menjadi pusat perhatian semua orang. Jadi tolong sebaiknya jangan membersihkan lagi sepatuku, biarkan saja kotor. Toh setelah kembali ke Indonesia sepatu ini akan bersih kembali." Ryan memandangi keadaan sekitar. Memang benar, mereka kini tengah menjadi pusat perhatian banyak orang. Pria itu menarik napas dalam. "Baiklah, aku tidak akan membersihkannya lagi." Suara Ryan sangat pelan dan lembut. Kemudian, secara perlahan Ryan bangkit dari jongkoknya, menepuk-nepuk kedua tangan agar telapak tangan bersih kembali. Tidak ada debu kotoran yang menempel di tangan. "Sebaiknya kita langsung cari restoran saja. Jangan sampai tiba di hotel larut malam. Masih banyak barang yang belum dimasukkan ke dalam koper." Ryan mencoba mencairkan suasana agar tidak tegang. "Kamu mau makan apa?" Tangan Ryan kembali menggenggam erat jemari Arumi. Namun sebelum itu Ryan telah lebih dulu menuangkan sanitizer menyentuh tangan istrinya. "Aku ingin makan makanan Cina, tapi kamu belikan dulu aku buah jeruk ya. Cari yang rasanya sedikit masam. Aku sedang tidak ingin makan buah yang terlalu manis," pintanya pada Ryan. Ryan terdiam sejenak, otaknya sedang mencerna perkataan yang terucap dari bibir Arumi. Detik berikutnya mulut pria itu terbuka, seperti orang ngidam saja, minta buah-buahan yang masam. Kendati begitu, pria itu tetap menuruti permintaan istrinya. Bersambung.